anak-anak sekarang itu mereka itu lebih suka bahasa chat dibandingkan bahasa formal. Kita tidak terampil untuk menyampaikan apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan itu apakah sesuai dengan etika atau tidak, kayak gitu. Ini saya baru wawancara beberapa hari yang lalu ya, belum seminggu. Pada saat itu tuh dia jawabnya benar-benar satu-satu. Ditanya, oh ini Anda coba ceritakan latar belakang Anda gitu ya. Latar belakang ya ceritanya adalah ini, saya anak nomor satu dari 2 bersaudara, titik. Terus apa lagi? Ya sudah Bu. Ibu tanya apa lagi? Itu benar-benar bikin, saya sudah lama nggak wawancara ya, tapi begitu benar itu sampai saya rasanya muntap, langsung naik ke atas. Halo NN Talkers, kita ketemu lagi dan kali ini masih bersama Novi dan Nurdin. Kita akan bincang-bincang santai tentang hal yang sebenarnya sudah lama sekali dan banyak sekali orang yang menanyakan tentang hal ini. Tetapi ternyata kenyataannya masih banyak sekali yang juga masih nggak paham-paham alias masih gagal dalam melamar pekerjaan. Apalagi gitu. Ketika melamar pekerjaan itu ibaratnya kan kita lagi berkompetisi nih kan dengan pelamar Betul. ya Bu Novi ya. Dan ketika pandemi seperti sekarang ini banyak sekali yang di layoff dan mencari pekerjaan lagi, sehingga mereka juga harus memulai lagi dari awal lagi. Betul. Nah, akhirnya ada yang komen, yuk diangkat Pak Bu terkait dengan topik yang ini. Betul. Jadi kita sekarang ini akan membahas topik yang semoga nanti bermanfaat ya buat teman-teman yang baru melamar kerja. Tapi kita spill ini kita sekarang ada di ruang meeting VIP di Resto 9 di Surabaya, ada di Jalan Maijen Sungkono. Kita sedang ada di ruang ya ini Dinasti Ming mungkin ya, ruang Dinasti Ming. Ya pasti nuansa Tiongkok. Iya. Ya nuansa Mandarin lah gitu. Gucci dan tulisan-tulisan. Iya, makanya jangan deket-deket. Oke, kita coba berjalan juga ya. Oke, kita bahas apa Bu Novi? Kita membahas sesuai permintaan. Jadi ingin dibahas tentang bagaimana outstanding dalam melamar kerja. Gitu. Kalau melamar kerja itu sebenarnya startingnya dari mana sih? Yang pasti adalah dari melamar pekerjaan. Dari bikin aplikasi atau mengirimkan CV kita gitu ya. Nah, perkembangan sekarang sama dulu kan beda. Betul. Kan zaman saya atau Bu Novi bikin aplikasi Tulis tangan. di kertas folio. Ya. Mungkin sudah nggak ada yang toko tulis tangan ya gitu ya. Terus ditempel fotonya. Nah, kemudian dikirimkan ke kantor pos, ya kan? Bisa dikirim kantor ke pos. Akhirnya via email. Ya, ada ketikan dulu lah, ketik, terus kemudian ada yang tetap kirim pos, terus kemudian ada yang dikirimkan email mulai zaman ini ya internet ya. Terus, seperti itu. Perkembangannya ada lagi Aplikasi biasanya dulu tuh kayak aplikasi rekrutmen online gitu. Jadi biasanya kita masukkan nama, identitas pribadi lah, alamat, tempat tanggal lahir, kayak gitulah, pendidikan, kemampuan yang dimiliki, pengalaman kerja, gitulah, pendidikannya apa saja, IPK-nya dan sebagainya, itu diinput di sana gitu ya. Nah, itu masih cara-cara yang masih agak lama lah gitu ya. Kalau semakin ke kini kita ada ATS, Applicant Tracking System. Nah, di sini di perusahaan besar itu sudah menggunakan itu gitu ya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang mereka punya website sendiri untuk rekrutmen gitu. Seperti itu. Jadi mereka punya data di sana. Nah,
Ada formatnya, sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya, tetapi di sini kita butuh kejelian untuk bisa menampilkan profil kita supaya matching dengan jabatan yang dicari, gitu ya. Kebutuhan dari jabatan yang Betul, gitu. Makanya dulu, kalau zaman dulu kita mengirimkan CV itu nggak boleh asal fotokopi. Artinya kita setiap kali mengirimkan CV ataupun surat lamaran itu harus sudah disesuaikan dengan kebutuhan jabatannya. Artinya kata-katanya, kalimat-kalimatnya sudah disesuaikan dengan kompetensi yang kita miliki, yang dibutuhkan di pekerjaan itu. Nah, kalau sekarang dimasukkan ke sistem, kita ketikkan di sana, kita tuliskan di sana sebanyak mungkin kalimat-kalimat atau kata-kata di mana itu mendekati dengan apa yang ada di persyaratan jabatan tersebut, atau sudah tidak mengarang indah lagi ya. betul, sudah nggak mengarang indah. Jadi benar-benar kemampuan kita untuk bisa matching, dan supaya bisa seperti itu maka kita harus survei dulu nih perusahaannya seperti apa. Ini harus benar-benar detektifnya harus jalan ya. Terus kemudian setelah itu ke apa ya, job desk dari jabatan itu Kebutuhan seperti apa gitu ya. Ini kelihatannya sepele tapi banyak orang yang misalnya baca nama jabatan gitu, mereka ini nggak kemudian berusaha mencari kira-kira apa yang dibutuhkan di situ, dan nama jabatannya sama tetapi perusahaannya beda, itu bisa jadi bahwa yang dilakukan juga beda. Nah, kita harus bisa melihat perbedaan, misalnya sama-sama orang sales, sama-sama orang HR, tetapi kita harus bisa melihat di perusahaan yang jasa, di perusahaan yang manufaktur, yang hospitality, itu bisa beda. Kebutuhan orang misalnya untuk jabatan SDM-nya saja, misalnya untuk HR-nya, itu juga pasti beda gitu. karena memang industrinya sudah berbeda. Industrinya beda, dan di sana kita butuh jeli, benar-benar kita ini sudah apa ya, memprofil diri kita sejak awal supaya kemudian kita sesuai dengan apa yang dicari gitu. Nah, sistem inilah yang nanti akan mencocokkan, betul, yang akan mencocokkan seberapa besar kesesuaian kualifikasi yang kita miliki dengan apa yang dibutuhkan. Makin besar kecocokannya, maka ratingnya kita akan naik. Yang jadi akan menjadi apa, shortlist, menjadi shortlist. Yang enggak itu tadi, yang enggak kedetek, enggak ada konotasinya, enggak ada relevansinya, itu yang kemudian nanti akan bisa makin turun ke bawah. Jadi kalau sudah seperti itu, jangan berharap bahwa Anda akan dipanggil untuk proses berikutnya. Dan juga ketika di job fair yang sebelum pandemi kan, perusahaan besar itu mereka ketika di booth-nya atau di stand-nya itu, ketika ada yang calon pelamar itu mereka tinggal ngisi di pad-nya. Iya. Ngisi pad-padnya, kemudian langsung foto di pad-nya itu. Jadi itu juga langsung ter-tracking sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut atau tidak. Dan itu secara sistem langsung terlist gitu. Betul. Dan cepat sih terlistnya gitu. Iya, cepat karena ya mereka. Kita kan nyortir satu. Oh iya, saya masih ngalami tuh terima ya surat lamaran berkarung-karung sampai separuh ruangan gitu ya. Terus kemudian harus bukain satu per satu, sudah debu, matanya capek baca satu-satu. Satu yang di selain pun bantuin saya untuk nulis. Iya, dulu masih dicek. Oh, apa ininya ada atau enggak? Misalnya fotonya ada enggak? KTP-nya, fotokopi KTP apa enggak? Kalau misalnya dulu zaman sebelum ini itu dimintain KK-nya juga, fotokopi KK, dimintain SKCK. Terus surat betul, ada keterangan kesehat misalnya seperti itu dari dinas kesehatan atau puskesmas tempat. Jadi ada, dan itu dulu kita checklist satu-satu, maksudnya ada enggak, itu baru yang kelengkapannya, belum ke kualifikasinya ya, seperti itu. Jadi kita harus cerdik nih. Kalau biasanya kan mesin ini namanya mesin learning ya. Jadi yang belajar ini mesinnya. Sekarang sebelum kita ini apa data yang kita masukkan ini dipelajari oleh mesin yang sudah belajar tadi, kita harus mempelajari dulu nih mesinnya ini maunya apa. Jadi kita yang kemudian mengkondisikan diri kita supaya kemudian bisa diterima oleh mesin learning ini. Betul. Nah, yang kedua ada terkait dengan foto. Oke, ketika ini baru lamaran ya? Iya kan? Oh iya. Oke, ya. Foto dalam arti bahwa Anda juga terlihat yang
bener lah, dalam arti gini, jangan sampai Anda lihat dalam foto itu ada kondisi kelihatan ngantuk, loyo, walaupun mata Anda sayu lah ya, tapi ada matanya itu kelihatan untuk antusiasnya lah gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya perempuan nggak usah make up yang aneh-aneh lah yang kotor-kotor kan. Iya. Kita sedang tidak melihat polesan make up Anda, tapi adalah propertas dari wajah Anda kan gitu. Betul. Bahwa terlihat Anda tuh niat cari kerja apa enggak. Betul. Kita kan lagi cari model. Iya. Gitu. Dan kalau sekarang karena banyak kemudahan, orang bisa saja foto selfie. Nah, ketika mau katakan pun kita foto selfie, kita harus pastikan bahwa fotonya harus proper ya. Jadi jangan kemudian pas lagi gimana atau apa nggak pas lah tempatnya. Ya, angle depan lah. Iya. Angle samping. Iya, gitu. Menunduk atau lagi ya istilahnya yang formal lah seperti itu. Dan kalau diminta setengah baca, jangan seluruh baca yang tertampilkan. Iya. Gitu sih. Jadi nomor 2 itu sih foto, karena foto juga berpengaruh. Kalau ada kelihatan loyo atau ya orang nggak akan tertarik. Ya, antusias harus ditunjukkan, antusias dan kesannya harus profesional, itu sih. Itu kan terlihat kan dari foto Anda. Betul. Dan nggak usah pakai ini ya, kamera beauty ya, cukup pakai kamera biasa. Nanti ketika misalnya Anda termasuk shortlist dan kemudian dipanggil untuk wawancara, ketika kemudian perbedaannya terlalu besar, apa yang ada dengan yang ada di foto, itu bisa jadi ilfil dulu ya. Jadi jangan sampai menjadi profil yang lalu. Lah ini itu ada masuk lu kok gini. Jadi profil lalu. Ya. Jadi, pastikan foto Anda proper. Nah, berikutnya pasti setelah melamar pekerjaan dan masuk ke list akan dipanggil kan, Iya. untuk tahap berikutnya ya biasanya. Kalau sudah terpanggil untuk wawancara, berarti akan ada tes berikutnya. Tes berikutnya bisa macam-macam ya, bisa mau tes psikologi dulu, mau tes bidang dulu, ada tes bahasa Inggris dulu, atau tes keterampilan yang lain dulu, atau interview dulu. Betul, jadi tergantung gitu ya. Tetapi dari sekian proses ini menurut saya yang paling riskan adalah interview gitu. Karena ketika interview kita benar-benar berhadapan head to head dengan pewawancara. Seperti itu, dan karena kita berhadapan langsung dengan pewawancara, maka kita diamati sepenuhnya, aslinya kita akan kelihatan sepenuhnya pada waktu kita wawancara. Jadi ketika mau wawancara, tolong perhatikan pakaian yang Anda kenakan juga kembali lagi yang mengesankan Anda profesional. Betul. Kalau ada, tolong di riset dulu perusahaan itu apa. Ya. Karena setiap perusahaan industrinya juga bisa beda-beda. Industri kreatif bisa jadi akan lebih casual, ya kan? Industri finance bisa jadi agak formal. Formal, betul. Formal banget kan? Banget ya. Zaman dulu saya ketika di perbankan itu sangat formal. Dimana saat itu harus yang laki biasa berdasi dan pakai hem panjang dan celana kain dan pantofel. Nah, saya riset dulu waktu itu ketika di-interview oleh salah satu pelaku. Oh, ternyata harus pakai dasi gini-gini. Saya pakai itu semua, ya kan. Jadi berapa gitu saya main kembangnya. Saya profil di sana sesuai dengan jabatan saya. Oh, itu jabatan saya pakai dasi. Datanglah saya sana dengan pakai dasi. Dan itu memang mujarab sih, first impress kan gitu, wawancara, dan akhirnya alhamdulillah lolos kan berikutnya gitu. Oke, karena sebenarnya kesan pertama itu adalah sudah berapa persen ya, sudah 60 atau 70% pewawancara itu akan antusias untuk melanjutkan proses. Dan maksudnya kalau kita mengangkat karyawan ini sebagai karyawan, orang yang bekerja untuk perusahaan, kita bisa ngelihat nih dari cara menampilkan dirinya yang rapi, profesional, seperti itu. Nah, pun ketika Anda datang ke perusahaan tersebut, Anda mulai pintu masuk itu sudah diperhatikan. Betul. Bisa jadi ya, sejak pintu masuk, jadi mulai di security Anda harus nuliskan daftar tamu di buku tamu, kemudian diminta nunggu di ruang tunggu, seperti itu. Perilaku Anda ke toilet, nah ketika misalnya belum ini menyapa resepsionisnya, nah itu benar-benar harus diperhatikan. Gitu. Juga Anda kan diamatin gitu kan, dimana ketika Anda menunggu, Anda rasa-rasa atau apa juga akan diamatin.
Iya. Pernah kejadian nih, true story. Jadi saya butuh staff fotografi kan. Nah, biasanya kan pelamar itu kan jam 7 sudah pada datang, jamnya mau interview. Nah, kalau kami kan datangnya jam 8 kan, jam 8. Jadi sambil mereka mau diwawancara kan biasanya di briefing dulu kan sama staff saya kan. Nah, saya kan ke toilet nih kan, ke wastafel kan, biasa kan cuci tangan sambil basuh muka tuh biasa. Nah, di sebelah saya itu ada yang mau diwawancara juga. Kandidat ya. Nah, dikira juga pelamar juga. Nanya, masnya lamar bagian apa? Gitu. Oh, saya lamar bagian ini mas. Gitu. Saya nanya, masnya bagian apa? Ya nggak tahu nanti bagian kalau staff. Hati-hati ya kan, karena bisa jadi adalah yang ditolak dengan Anda itu bisa jadi calon atasan Anda. Iya, betul sekali. Takutnya salah ngomong gitu atau salah gesture. Kalau gesture profesional sih kita bisa impress kan gitu. Adanya secara sopan, ada mannernya. Tapi takutnya ketika Anda berbicara dengan orang sebelah Anda itu mannernya Anda nggak ada. Oh, kita langsung dicoret lah aja. Ya kan? Karena dia yang interview Anda gitu kan. Jadi ketika saya masuk ke ruang interview dan dianya dipanggil. Oke, makanya harus hati-hati ya. Jadi pada waktu wawancara tadi itu penampilan, terus manner selama Anda proses ada yang ada di dalam perusahaan tersebut. Gitu. Jadi boleh sekarang memang banyak perusahaan-perusahaan yang lebih casual, tetapi jangan terlalu casual karena seakan-akan Anda nanti tidak menghargai. Kalau saran saya lebih baik pakai yang formal, itu lebih tidak salah, ya lebih aman gitu ya. Kita nggak salah ngambil tindakan lah kayak gitu. Ya kalau wedges yang sepatu boleh, asal jangan yang betul. Ya apalagi kalau industri yang sangat konvensional ya, seperti bank itu kan prudent banget gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan sampai, betul. Karena salah satu values dari perbankan itu biasanya adalah ini impact ya, cara kita menampilkan diri kita ke orang lain ya. Dan sebenarnya begini, ada hal yang sebenarnya sangat menjadi perhatian adalah anak-anak sekarang itu mereka itu lebih suka bahasa chat dibandingkan bahasa formal yang kemudian kita ini bicara komunikasi langsung, sehingga mereka bisa jadi lancar ketika ngechat menyampaikan sesuatu, tetapi ketika bicara langsung itu mereka gagap. Gagap itu artinya bukan ngomongnya sepatah-sepatah ya, tetapi mereka tidak terampil untuk menyampaikan apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan itu apakah sesuai dengan etika atau tidak, kayak gitu. Karena benar-benar kalau ini kan kita penghargaan kepada orang yang kita temui pada saat itu, dan orang yang kita temui atau wawancara atau tester yang ada pada saat itu adalah wakil dari perusahaan. Jadi kalau Anda bikin mereka annoying maka ya itu tadi sebenarnya Anda sudah mendolimi perusahaan yang membuat kemudian ya itu tadi karena mereka wakil perusahaan kan, seperti itu. Jadi jangan sampai itu dilakukan. Dan itu bukan hanya ketika wawancara ya, tetapi selama di ruang tunggu, selama Anda disuruh ngisi apa dan sebagainya. Kalau misalnya berangkatnya dari luar kota ke pagian itu, kalau misalnya ngantuk gitu ya, kalau menguap itu jangan nggak aturan gitu ya. Ya gitu ya. Jadi jangan celometan waktu ada di sana kayak gitu. Benar-benar kita harus sangat menjaga. Ada orang yang kalau ini saya baru wawancara berapa hari yang lalu ya, belum seminggu. Saya wawancara, saya tanya, dijawabnya A. Jadi jawabnya A itu artinya benar-benar. Oh iya, waktu itu ini Anda sekolahnya ini ya, skripsinya tentang apa? Tentang itu. Ya sudah, jawabnya titik itu. Titik, misalnya tentang tidak ada pengembangan. Itu isinya tentang apa ya? Tentang ini Bu, gitu. Maksud saya ketika, jadi Anda harus nangkep dong, Anda ini sedang dinilai. Jadi Anda harus benar-benar menyampaikan informasi sebanyak mungkin yang meyakinkan supaya pewawancara itu jadi paham. Anda juga akan, karena Anda akan dilihat kemampuan Anda bekerja sama, menerima informasi, gitu kan, daya tanggap Anda terhadap apa yang ada di perusahaan yang akan menjadi pekerjaan Anda, seperti itu. Nah, pada saat itu dijawabnya benar-benar satu-satu. Ditanya, oh ini Anda coba ceritakan latar belakang Anda gitu ya. Latar belakang ya ceritanya adalah ini, saya anak nomor satu dari 2 bersaudara, titik.
Terus apalagi? Ya sudah Bu, Ibu tanya apa lagi? Itu benar-benar bikin, saya sudah lama nggak wawancara ya, tapi begitu benar itu sampai saya rasanya muntap, langsung sut naik ke atas. Jadi kok masih ada anak zaman sekarang wawancara itu nggak ngerti apa yang diharapkan oleh pewawancara. Itu kayak nggak pernah sekolah gitu loh. Jangan gunakan bahasa apa ya, kalau misalnya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya kan, jangan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Iya, iya. Nah, dan fokus ke mata yang mewawancarai, mata Anda jangan ke kanan kiri, ke atas bawah jangan, walaupun Anda merasa under pressure lah ya, kadang seperti itu. Pasti pas waktu wawancara kita under pressure lah, tapi ya usahakan pada waktu itu kita bisa setenang mungkin gitu ya. Ya paling gampang adalah ambil nafas, buang, ambil nafas, buang. Terus itu tadi kita fokus gitu bahwa oke, saya nanti akan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang diminta gitu ya. Jadi karena makin tegang sebenarnya kita itu bisa blank, kita sudah mau mikir mau jawab apa itu bisa hilang semua. Itu bisa terjadi loh beneran. Jadi makanya itu saya minta supaya tidak terlalu tegang ketika Anda sedang melakukan wawancara. Apalagi ketemu dengan para yang menginterview itu cukup superior orang itu. Iya. Karena kan beda-beda. Stylenya beda-beda. Ada yang santai, ada yang membuat Anda terbuka, tetapi ada juga yang membuat Anda menjadi seperti under pressure. Bisa memang disengaja seperti itu. Seperti itu. Karena untuk melihat karakter Anda sesungguhnya seperti apa, bahkan orang itu bisa berubah loh. Ketika menginterview si A, dia bisa lebih nyantai, interview B dia bisa sangat superior. Ya meskipun sebenarnya cara itu bukan cara yang dianjurkan ya, tapi ada beberapa orang yang mereka pakai cara-cara seperti itu. Pada saat kesempatan itu sebenarnya kita harus bisa menyampaikan satu hal yang mungkin ini adalah apa yang membuat Anda layak untuk diterima di perusahaan ini. Itu yang harus Anda sampaikan. Ya, oke. Dan untuk membuat semua tadi lancar, Anda bisa simulasi dulu sebelum berangkat. Anda latihan bicara di depan kaca, kemudian salah diulangi lagi, harusnya nggak gini, bikin catatan, harusnya seperti apa. Nah itu harus Anda latihan dulu. Jadi seakan-akan kemudian ketika ini Anda sudah pernah mengalami wawancara, tinggal waktu wawancara beneran tuh kayak ngulang gitu loh. Gitu. Oke. Setelah wawancara, ya kita tadi sebelum diakhiri kita mesti tanyakan kapan hasilnya mereka bisa terima atau ada kabar seperti itu. Terus kemudian setelah wawancara selesai ya sudah tadi mengucapkan terima kasih, pamit, udah tahu informasinya kapan. Nah, kalau bisa yang dilakukan beberapa orang adalah mengucapkan, ada yang mengirimkan surat atau email ucapan terima kasih atas kesempatan wawancara. Iya kan lebih susah kalau sekarang lewat email, terima kasih kesempatan untuk ini. Pastikan Anda tahu siapa orang yang mau wawancara Anda, gitu ya. Seperti itu. Jangan sampai Anda keceplosan minta nomor pribadi dari pewawancara Anda. Oh iya, kalau dia nggak menyebutkan nggak usah diminta, cukup Anda reply dari email ketika Anda diundang untuk wawancara. Ya, dan biasanya mereka juga nggak keberatan karena apa, yang diwawancara banyak, nanti mereka nggak ngurusin kerjaan, akhirnya mereka cuma ya balesin belum ada kabar seperti itu ya. Manner itu etikanya itu pakai etika yang istilahnya etikanya mama papa kita dulu deh gitu ya. Jadi jangan mannernya kita anak muda yang lebih sekarang bukan semaunya ya, tapi lebih merasa bahwa dengan orang yang harus dihargai itu mereka setara seperti itu. Selamat berjuang, semoga sukses. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa untuk like, komen, dan yang subscribe tentunya.